Di masa pandemi seperti ini, kita diwajibkan untuk menerapkan prokes yang sangat ketat. Banyak sekali berita yang menayangkan tingginya angka pasien akibat terpapar COVID, hingga sebuah rumah sakit penuh tidak dapat menerima pasien lagi. Dan banyak pasien yang disarankan untuk isolasi mandiri di rumah. Untuk pasien yang terpapar COVID dengan gejala ringan ataupun OTG. Berikut ini kita akan bahas sebuah desain rumah yang cocok untuk isolasi mandiri di rumah. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Sebuah desain rumah yang cocok untuk isolasi mandiri atau isoman bagi pasien yang terpapar COVID. Yang terpenting adalah sirkulasi udara tiap-tiap ruangan harus benar-benar diperhatikan, mulai dari pencahayaan dan juga sirkulasi udara melalui jendela-jendela terbuka. Namun, apa jadinya apabila sebuah rumah yang akan kita desain ini dengan lebar yang minim, hanya 6 meter. Kalau lebar lebih dari 9 meter masih enakan untuk mengatur ruangannya, menata ruangan. Tapi lebar yang kita pakai adalah tanah dengan lebar 6 meter. Pastinya sangat sulit untuk menata ruang tersebut. Bisa teman-teman saksikan di sini sebuah desain rumah 2 lantai. Ini lantai 1 dengan lebar 6 meter dan panjang 18 meter. Dan ini lantai 2-nya, ini atapnya. Lantai 1 ini terdiri dari carport, ada taman di depan, ada teras, masuk ke ruang tamu, ada kamar mandi, ada dapur, ada musola, ada ruang keluarga, ruang makan, ada kolam ikan, ada tempat tidur, ada taman di belakang dan juga kamar mandi dalam. Dan ini akses naik ke lantai 2. Kalau lantai 2-nya sendiri ada balkon di depan, ada tempat tidur. Ini juga tempat tidur beserta kamar mandi dalam. Ada ruang keluarga, ada kamar mandi umum. Ini void, di bawahnya ada kolam ikan. Ini kamar tidur, dan ini roof garden. Bisa kita tanami pohon di sini, banyak pohon. Dan ini void, mengarah ke taman. Ini atap genteng, turun ke depan, dan ini turun ke belakang. Ini ada talang beton. Dan ini area terbuka di atap. Jadi flow untuk cahaya dan udara sangat bagus ke lantai 2 dan 1. Kalau lantai 1 kita perbesar seperti ini. Ini dengan lebar 6 meter. Ada taman di depan. Ada ruang tamu dengan ukuran 3 meter kali 3 meter. Jadi ini ada pintu dan jendela, ini ada teras, dan ini carport. Jadi akses udara di depan bisa lewat ini, pintu ini. Dan ini kamar mandi, kita beri jendela atau BV, akses udara dan cahaya juga bisa masuk. Dan ini area dapur, kita beri akses pintu dari luar. Akses cahaya dan udara bisa masuk. Dan ini ada musola. Jadi kalau
Di depan ini carport dengan ukuran 5 kali 3 meter. Kita lanjut ke daerah ruang tengah. Dari ruang tamu ini kita masuk ketemu ruang keluarga dan ruang makan. Jadi ruangannya jadi satu, sangat besar dengan ukuran 4,75 dikali 4,5. Dan ini ada kolam ikan, di mana atasnya tadi void untuk akses udara dan cahaya. Melalui kolam ini masuk ke ruang makan dan ruang keluarga. Ini ada pintu lipat, bisa kita buka aksesnya, dan ini ada juga pintu untuk akses udara, dan ini jendela ke musola, akses udara dan cahaya. Jadi area tengah ini mendapat akses udara dan cahaya dari kolam ikan ini. Kolam ini juga bertujuan untuk menambah imun dengan kita duduk santai di area kolam, memberi makan ikan hingga membuat imun kita menjadi meningkat. Sekarang kita menuju ke area belakang. Ini area belakang, ada ruang tidur dengan ukuran 3 meter kali 3 meter dan kamar mandi dalam. Ini ada jendela untuk akses cahaya dan udara dari taman ke ruang tidur. Dan ini kamar mandi juga kita kasih jendela atau PV untuk akses udara dan cahaya dari taman. Dan ini ada pintu untuk akses udara dan cahaya dari taman belakang. Ini kita pasang roster untuk akses udara dari taman belakang. Jadi taman belakang ini sangat berfungsi, juga bisa untuk berjemur. Jadi area belakang ini juga mendapat akses udara dan cahaya dari taman belakang. Dan ini ada tangga akses naik ke lantai 2. Ini lantai 2-nya plus 3,6 meter dari lantai 1 ketinggiannya. Lantai 2 area belakang ada tempat tidur dengan ukuran 2,25 meter kali 3 meter. Ini ada jendela juga untuk akses udara dan cahaya dari belakang void. Dan juga ada roof garden cukup besar. Ini bisa untuk berjemur yang lagi isoman di lantai 2. Jadi ini ada pohon, bisa untuk tanam pohon di area atas untuk menambah imun. Pohon ini udaranya bisa ke area void ini, lalu ke bawah ke kolam ikan, dan juga ke void ini lalu ke taman bawah. Jadi roof garden ini sangat bermanfaat. Ini ada kamar mandi, dan ini juga ada jendela. Sedangkan roof garden ini dengan ukuran 3 meter kali 5 meter. Sangat bermanfaat. Kamar mandi. Habis itu ada ruang keluarga. Ini juga ada jendela sisi sini untuk akses masuk udara dan cahaya dari ruang terbuka void ini. Sekarang kita ke area depan lantai 2. Ini area depan ada ruang tidur dengan ukuran 3 meter kali 4,5, dan juga ada kamar mandi dalamnya. Tempat tidur ini, sini ada jendela untuk akses udara dan cahaya dari void. Ini juga ada jendela di kamar mandi untuk akses udara dan cahaya. Ini juga ada pintu beserta jendela
untuk akses udara dan cahaya. Ini juga ada tempat tidur lagi dengan ukuran 3 meter kali 3 meter. Ini ada jendela plus pintu geser untuk akses cahaya dan udara. Dan ini balkon lantai 2. Jadi balkon ini untuk akses 2 tempat tidur ini. Sekarang kita ke atap. Ini area atap. Jadi ini noknya. Ini area nok. Ini dengan atap menggunakan genteng. Ini turun ke depan. Dan ini ada talang beton bagian depan. Ini ada void, dan ini juga void. Dari void area terbuka atap ini mengarah ke void lantai 2. Ini ada genteng mengarah ke belakang. Dan ini ruang terbuka di atap langsung ke roof garden. Atapnya miring ke belakang. Kita lihat di sini ada void. Di bawahnya adalah ruang keluarga. Jadi yang isoman di lantai 2 bisa memakai tempat tidur ini. Ini juga ada kamar mandi, bisa berjemur di balkon ini. Void ini berfungsi untuk mengantarkan makanan dari dapur naik ke void ini. Jadi tidak perlu turun untuk mencari makanan ke lantai bawah. Yang isoman di lantai 2 cukup di lantai 2. Bisa juga isoman di sini dan juga di sini ruang tidur ini. Ini juga ada kamar mandi. Jadi sebisa mungkin tiap lantai mempunyai 2 kamar mandi. Ini tempat tidur dengan akses cahaya dan udaranya juga sangat bagus di lantai 2. Ini juga ada jendela di belakang. Ini kamar mandi. Ini juga kamar mandi, 2 kamar mandi ini sangat berfungsi. Untuk yang isoman bisa memakai satu kamar mandi. Dan ini ada roof garden untuk berjemur yang lagi isoman di lantai 2. Bisa menanam pohon untuk menambah imun. Kalau denah ini kita potong, ini potongan AA dan BB. Seperti ini potongan BB. Ini jalan. Ini karpot. Ada kamar mandi, ada dapur, ruang keluarga, ruang makan, dan taman di belakang. Ini akses untuk naik ke lantai 2. Ini ada ruang keluarga, ruang tidur, dan ruang tidur di depan. Ini ruang keluarga. Dan ini atapnya. Pakai atap genteng, rangka galvalum. Dan ini potongan AA. Ini ada taman, ini teras. Ini ruang tamu. Ini musola. Ini ruang keluarga dan ruang makan yang lebar. Ini ada pintu sangat lebar. Ini untuk pintu lipat. Akses ke kolam ikan. Jadi flow udara dan cahaya sangat bagus di ruang tengah. Ini ada ruang tidur. Ini ada jendela untuk flow udara dan cahaya dari taman belakang. Lantai 2 ada ruang tidur, dan ini ruang keluarga, dan ada ini jendela untuk udara dan cahaya. Ini ada kamar mandi di lantai 2. Ini ada jendela, dan ini roof gardennya terbuka, sangat terbuka. Jadi bisa untuk berjemur, untuk menanam pohon, biar menambah imun. Tidak stres memikirkan COVID. Kalau dari tampak kira-kira seperti ini. Ini tampak depannya. Ini masuk ke ruang tamu. Dan ini ke dapur.
Ini BV kamar mandi di depan lantai 1. Ini pintu ke ke ruang tidur. Ini juga pintu ke ruang tidur, dan ini angin-angin atau BV ke kamar mandi. Ini tampak depannya memakai batu alam berencana, dan ini atap genteng. Jadi sebuah desain rumah yang baik untuk isoman di rumah adalah setiap ruangan harus mempunyai flow udara dan cahaya yang sangat bagus, baik itu ruang tidur ataupun kamar mandi. Lebih baik ruang keluarga dan lainnya juga ada flow udara dan cahaya yang bagus. Termasuk di lantai 2, setiap kamar tidur dan kamar mandi ada sirkulasi udara dan cahaya yang bagus. Kebetulan di lantai 1 ada kolam ikan di sisi kanan dan juga ada taman di belakang. Jadi untuk yang isoman di lantai 1 bisa berjemur di taman belakang dan juga bisa memberi makan ikan untuk menambah imun. Sedangkan yang di lantai 2 bisa berjemur di roof garden dan juga bisa mempunyai kesibukan untuk merawat tanaman di lantai 2 untuk menambah imun. Dan yang perlu diperhatikan adalah kamar mandi. Sebisa mungkin kamar mandi yang isoman dengan yang tidak harus dipisah. Jadi lebih baik tiap lantai memiliki 2 kamar mandi. Apabila satu kamar mandi dipakai untuk yang isoman, yang satunya bisa dipakai untuk yang sedang sehat-sehat saja. Demikian penjelasan mengenai desain rumah yang cocok untuk isoman. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.